Nah teman-teman, sebelum kita mengawali ibadah kita, kakak punya yel-yel untuk teman-teman semua. Dan sebelumnya kakak kasih contoh dulu ya. Apa kabar Kak Cynthia? Karena Yesus aku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Mari kakak ajak teman-teman untuk buat yel-yel yang sama. Apa kabar teman-teman semua? Karena Yesus aku dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Nah teman-teman, bersama dengan Kak Selima dan juga Cynthia, kami akan mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan bersama di ibadah online experience kita hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama secara online. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami semua. Ini ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhiri. Tuhan menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, kakak percaya teman-teman semua sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Daki-daki gunung yang tinggi. Yesus beserta
Ayo kita semua untuk menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Buatlah kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya penyertaan-Mu bersama kami semua. Kami serahkan semua dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Enjoy! Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kisah besar Allah tentang kehormatan. Ini adalah kisah persahabatan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh terjadi antara dua orang yang sangat berbeda. Kisah persahabatan antara seorang gembala domba dan seorang putra raja. Kisah yang agung ini terjadi saat Raja Saul memerintah sebagai Raja Israel pada saat itu. Raja Saul adalah raja atas Israel, tetapi kemudian ia berubah setia dan tidak lagi menuruti firman Tuhan. Ia juga tidak merasa bersalah dan bertobat. Ia lebih suka menyenangkan manusia daripada menaati firman Tuhan, sehingga Tuhan menolak Raja Saul. Tuhan lalu memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud, seorang gembala domba, untuk menjadi raja atas Israel. Tapi Daud tidak langsung benar-benar menjadi raja dan tinggal di istana. Setelah diurapi menjadi raja, Daud masih harus menunggu lama sebelum benar-benar menjadi raja. Daud masih bekerja seperti biasa menggembalakan domba, dan Saul masih tetap menjadi raja Israel. Setelah Tuhan menolak Saul sebagai raja, roh Tuhan meninggalkan Saul, dan kadang ia diganggu oleh roh jahat. Pegawai-pegawai Saul mencarikan seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan mereka menemukan Daud, seorang yang pandai main kecapi, sekaligus juga seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Demikianlah Daud menjadi pelayan tetap Raja Saul. Saul sangat mengasihinya, dan Daud menjadi pembawa senjata Saul. Dan setiap kali apabila roh jahat hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari Saul. Meskipun menjadi pelayan Saul, Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Dan pada waktu pulang ke Bethlehem, saat Daud disuruh oleh ayahnya, pada suatu hari yang bersejarah, Daud mengalahkan dan membunuh Goliat,
pendekar raksasa bangsa Filistin yang telah menghina dan menantang Allah dan orang Israel, sehingga Daud mendatangkan kemenangan besar bagi orang Israel. Setelah kemenangan itu, Saul memanggil Daud dan menanyai dia. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan, anak Saul, dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengagumi keberanian Daud dan kepercayaan Daud kepada Tuhan, karena ia sendiri juga adalah seorang pahlawan yang gagah berani, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Meskipun mereka sangat berbeda, Yonatan adalah anak raja, seorang putra mahkota, dan Daud adalah seorang gembala. Mereka memiliki hati yang sama-sama tertuju kepada Tuhan. Persamaan ini mengalahkan semua perbedaan yang mereka miliki. Jadi, setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud kemudian melayani Raja Saul dengan melakukan semua yang diminta Saul. Dan Daud menjadi sahabat baik Yonatan, putra Saul. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan adalah putra mahkota. Ia seharusnya menjadi raja setelah Saul. Daud adalah seorang gembala yang telah diurapi menjadi raja. Mereka adalah dua orang yang berhak atas tahta yang sama. Mereka harusnya saling bersaing, bahkan bermusuhan untuk berebut tahta yang berharga. Tapi justru mereka membuat janji persahabatan yang terbukti lebih kuat dari kecemburuan, iri hati, dan tahta. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dengan tindakan ini, ia mengatakan, "Kamu akan menjadi raja Israel berikutnya. Kamu harus berpakaian dan memakai baju perang seperti seorang putra mahkota. Tuhan menyertaimu, dan ini semuanya adalah milikmu." Yonatan bisa melakukan hal yang sangat luar biasa ini karena ia berserah kepada Tuhan, sehingga ia bisa melihat tangan Tuhan menyertai Daud. Ia mengetahui Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja, dan ia dengan rendah hati mengesampingkan ambisinya dan menghormati keputusan Tuhan. Daud menerima pemberian Yonatan, tapi ia juga tidak merasa layak untuk menerimanya. Ia juga tidak ingin segera bertahta. Ia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mereka berdua adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka mengasihi, menghormati, dan hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Daud dan Yonatan tahu, jika keadaannya dibalik, Daud akan melakukan hal yang sama untuk Yonatan. Karena itu mereka bisa bersahabat baik. Mereka saling mengasihi lebih daripada tahta, karena mereka juga mengasihi Tuhan lebih daripada tahta raja. Setelah itu Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Raja Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu Daud dan pasukannya pulang sesudah mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu. Itu artinya mereka sedang mengatakan bahwa Daud lebih hebat daripada Saul. Ini sangat menyebalkan bagi Saul. Ia sangat marah. Dan sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud.
Keesokan harinya, Saul kerasukan roh jahat di rumah saat Daud sedang main kecapi seperti sehari-hari. Ada tombak di tangan Saul, dan Saul melemparkan tombak ke arah Daud dengan maksud membunuh Daud. Tetapi Daud bisa menghindar sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Saul lalu memikirkan berbagai macam cara untuk membuat Daud terbunuh, tapi bukan ia sendiri yang membunuh Daud. Saul lalu menjauhkan Daud dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di barisan depan dan sangat mudah untuk terbunuh dalam peperangan. Tetapi Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud selalu berhasil dan menang perang. Seluruh Israel dan Yehuda mengasihi Daud. Ini membuat Saul makin takut pada Daud. Setelah itu Saul berulang kali berusaha membunuh Daud dengan berbagai cara yang licik dan sembunyi-sembunyi. Sampai pada suatu hari, dengan terus terang Saul berkata kepada Yonatan dan semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan sangat suka kepada Daud, sehingga memperingatkan Daud dan menyuruh Daud sembunyi, sementara Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul. Yonatan mengingatkan Saul bagaimana Daud sudah sering mempertaruhkan nyawa dan mengalahkan orang Filistin, dan tidak pernah berdosa dan tidak pernah bersalah kepada Saul. Saul mendengarkan Yonatan dan berjanji tidak akan membunuh Daud. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepada Daud janji Saul, sehingga Daud mau kembali bekerja kepada Raja Saul. Ketika pecah perang lagi, maka Daud kembali dikirim untuk berperang, dan Daud menang. Lalu roh jahat hinggap pada Saul, sehingga ketika ia sedang duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya, dan Daud sedang main kecapi, Saul melemparkan tombak, hendak menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud berhasil melarikan diri. Setelah Daud berhasil lari, Saul terus menyuruh orang untuk mencari dan membunuh Daud. Ia mengingkari janjinya pada Yonatan untuk tidak membunuh Daud. Dalam pelariannya dari kejaran Saul, Daud mencari Yonatan dan bertanya, "Apakah salah dan dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Yonatan masih ingat bahwa ayahnya berjanji tidak akan membunuh Daud. Biasanya, ayahnya selalu memberitahukan rencananya kepada Yonatan. Tetapi Daud yakin Raja Saul mau membunuhnya. Jadi untuk mengetahui isi hati Raja Saul yang sebenarnya, yaitu apakah Daud ada dalam bahaya atau tidak, Daud membuat rencana. Yaitu besok saat bulan baru, saat seharusnya Daud datang ke pesta yang diadakan Raja Saul, Daud akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Daud memberitahu Yonatan untuk memberitahu Saul bahwa Daud telah pulang ke keluarganya. Jika Saul mengatakan bahwa itu baik-baik saja, maka itu berarti Daud aman. Tetapi jika Saul marah, itu berarti dia masih ingin menyakiti Daud. Yonatan meminta Daud untuk berjanji untuk selalu bersikap baik kepada keluarganya. Karena Yonatan tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja. Yonatan lalu berjanji akan memeriksa perasaan ayahnya. Apabila baik, ia akan menyuruh orang datang memanggil Daud. Apabila tidak baik, ia akan memberi Daud dengan tanda rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua, yaitu dengan cara menembakkan anak panah. Tanda yang mereka buat yaitu, jika Yonatan memberitahu pelayan, "Lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah."
berarti Daud aman. Tetapi jika dia berkata, "Lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana," maka itu berarti Daud harus pergi jauh untuk menyelamatkan diri dari Saul. Ketika bulan baru tiba dan Raja Saul duduk untuk makan, Raja melihat bahwa tempat duduk Daud kosong, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Pada hari kedua, ketika tempat Daud masih kosong, Saul bertanya kepada Yonatan. Yonatan menjawab bahwa Daud mengunjungi keluarganya. Lalu, bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan dan mengutuk Yonatan dan menyuruh membawa Daud, sebab Daud harus mati. Tetapi Yonatan menjawab, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu dalam kemarahannya, Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan anaknya sendiri untuk membunuhnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa hidup Daud berada dalam bahaya. Yonatan harus memperingatkan Daud untuk melarikan diri. Pagi hari berikutnya, sesuai janjinya, Yonatan pergi ke padang di mana Daud bersembunyi. Ia memberitahu pelayan kecilnya, "Lari dan temukan panah yang kutembakkan." Saat anak itu lari, ia menembakkan panah lagi. Ketika anak itu sampai ke tempat di mana panah Yonatan jatuh, Yonatan meneriakkan sinyal rahasia yang ia buat dengan Daud. "Bukankah anak panah itu lebih ke sana? Ayo cepat, jangan berdiri saja." Itu adalah kode rahasia, yang berarti Daud harus pergi jauh. Yonatan lalu menyuruh pelayannya pergi membawa senjatanya ke kota. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah 3 kali, lalu mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Yonatan adalah teman yang sangat baik bagi Daud. Yonatan telah menyelamatkan Daud. Dia melindungi Daud seperti teman baik, bukannya iri padanya. Dia senang bahwa Daud akan menjadi raja berikutnya, meskipun itu adalah sesuatu yang diinginkan Yonatan untuk dirinya sendiri. Yonatan mempercayai Tuhan. Dia memilih untuk mengutamakan temannya. Seperti itulah kehormatan itu. Yonatan menghormati Daud dengan mengutamakannya. Kita menghormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita hormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Kita mungkin tergoda untuk hanya memikirkan diri kita sendiri dan apa yang terbaik untuk kita. Tapi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku harus memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena telah memberi Yonatan keberanian untuk mengutamakan Daud. Dia menghormati Daud, alih-alih memikirkan dirinya sendiri. Tolong bantu kami untuk memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain, dan kemudian menemukan cara untuk membantu mereka. Bantu kami untuk menghormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Kami mengasihi-Mu, dan kami meminta hal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, ini adalah cerita yang luar biasa. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa Yonatan akan iri pada Daud seperti ayahnya. Lagi pula, sebagai putra raja, seharusnya Yonatan akan menjadi raja berikutnya. Tapi apa yang dilakukan Yonatan sebagai gantinya? Ya, ia memilih untuk menghormati sahabatnya dengan mengutamakannya. Menurut kalian, mengapa Yonatan melakukan ini?
karena Daud sahabatnya dan karena ia percaya kepada Tuhan. Yonatan percaya Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja dan ia tidak iri. Yonatan mengutamakan Daud dan berusaha melindunginya, bahkan ketika itu membahayakan nyawanya sendiri. Yonatan mengerti bagaimana caranya menghormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Mari kita ucapkan bersama-sama, kita hormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Kehormatan tidak berarti kita harus menghindari tombak atau menembakkan panah ke lapangan sebagai sinyal peringatan. Tetapi kita harus mengesampingkan keinginan dan kebutuhan kita sendiri untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu. Mari kita baca ayat hafalan kita dalam Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagus sekali. Ayat ini sangat indah karena ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Apakah mungkin untuk benar-benar mengasihi seseorang ketika kalian selalu mengutamakan diri sendiri? Apakah kalian akan merasa dikasihi oleh teman kalian jika mereka selalu mengutamakan diri sendiri? Tidak mungkin. Jadi minggu ini, mari kita ingat untuk menghormati orang lain lebih dari diri kita sendiri. Mari kita pilih untuk hormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita hormati orang lain dengan mengutamakan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.